Welcome to Lika-Liku Rumah, portal informasi seputar tentang rumah yang berlika dan berliku rumah. Bray, kita lagi gimana hari ini, Bray? Kita lagi bincang-bincang pagi aja nih, Bray. Bincang-bincang pagi. Topiknya apa nih, Bray, hari ini, Bray? Topiknya pemain bulu tangkis, Bray. Topik Hidayat. Oh, jangan. Apa? Yang lagi hangat, yang lagi hangat. seputar rumah. Oh. Maksud gue yang seputar rumah tuh yang lagi hangat apa nih, kira-kira nih? Oke. Nah, Jadi kita mau kasih tahu dulu teman-teman. ya. Kita ada segmen baru ya. Segmen apa tuh? Namanya Babe Kozen. Oh iya, yang dari kemarin udah kita pikirin ya. Kita Iya, mau ada segmen, cuma kita- baru hari ini nih. Ya, hari Realisasi nih. ini kita realisasi. Setelah 2 bulan purnama ya 2 kan? bulan purnama, Oke. 2 dekade. 2 dekade. Terus kita akhirnya ngonten lagi Ngonten hari ini dengan segmen yang fresh ya. Lo bisa jelasin nggak Babe Kosen itu apa? Babe Kozen itu singkatan dari bacain berita dan komentar netizen. Nah ini seru nih. Ini seru hari. Ini menarik nih. Ini paling Netizen Indonesia nih, gua rasa paling unik, ya kan, di Hmm. planet bumi ini. Nah, ya kan, maksud gua kita harus kupas ini nih. Tapi masih konteksnya dengan Rumah dong. kaitannya dengan rumah. Kaitannya Ya dengan kan? rumah. Dan gua lihat juga yang baru-baru ini yang lagi rame nih, yang lagi pro dan kontra ya. Ya. Ini masalah tapera nih, Bray. Nah, Tabungan potongan rakyat. Salah ya? Apa namanya? tabungan perumahan rakyat. Tabungan perumahan rakyat. Perumahan lo. Kirain tambahan potongan rakyat. Bukan ya? Jangan dong. Jangan ya. Walaupun memang Oke. sebenarnya itu ada potongan Ada nantinya potongan ya. buat kita-kita. Tapi yang penting bukan tabungan penyengsaraan rakyat ya. Bukan dong. Oh, bukan ya. Terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi ada 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau ya memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track record-nya dia nabung selama setahun. Tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Tapera ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Oke, jadi ini komentar yang menurut gue sih lumayan kocak juga nih komentarnya. Iya, lebih murah. Ini dari KHILDA._ ya kan. Dari Kak Hilda nih. Kak Hilda komentarnya nih, iya lebih murah tapi dapat rumahnya 500 tahun kemudian. Buru meninggal, Bos. Baru meninggal. Iya, buru meninggal 500 kemudian. Bukan Nabi Adam ya, kalau Nabi Adam umurnya Berapa panjang. turunan lu meninggal itu, kan? Bray? Ya kan paling udah. mentok ya 70 lah, 80. Kalaupun paling mentok 100 lu berarti 5 keturunan. Gila nih komentar ini. Ini gokil. Ini gokil banget. Kacil dah nih, aduh. Terus ada lagi. Emang dia mau beli rumah harga berapa sih sampai 500 tahun? Gila ya. Tapi ya itu kan Tapera gitu, Bray. Dengan 1.500.000 per tahun ya. Jadi kita nunggu ratusan tahun untuk punya rumah dengan harga rumah yang sekarang edan ya. Iya. Lanjut lagi, Bray. Lanjut.
Ini siapa Dari nih? mana? Dari mana? Dari Dovianie 1314 ya. Ya. Apa nih komentarnya? Bahasa halusnya tapera, bahasa kasarnya pinjem duit lo dulu. Sorry. Gila. Aduh. Kok minjem duit? Aduh. Ngomongnya begini. Gila. Maksudnya pemerintah pengen menaungi. Iya. Untuk backlog. Iya. Kok malah ngomong Nih, minjem duit sih? Nih, dia terlalu Geser dulu 100 Bray, masa Terlalu- begitu sih? Hah? ya frontal banget, Bray. Kalau kayak gitu Iya, ini frontal keterlaluan banget. nih, ya Harusnya kan? tapera, kalau bahasa kasarnya pinjem duit lo dulu. Nah, netizen nih kadang-kadang komentarnya Iya. agak-agak Ini ya. kan masyarakat, Bray. Masyarakat. Respon dari masyarakat. Kan. Terus ada lagi dari Berly_EI. Iya. Wah, dia pro nih. Rolling gimana? Depannya udah enak. Saya setuju dengan tapera. Asalkan rumahnya diberikan dulu di awal, jangan rumahnya belum ada udah dimintain duit. Masuk akal sih, Bray. Make sense sih. Tapi nunggunya lama banget tadi. Kalau misalnya rumahnya diberikan dulu, Iya, baru dia mau nih. Komentar dari ah, Kak Berly nih, dia bilang kalau rumahnya udah ada, gue mau. duitnya dari mana? Ya kan itu kan. Oh, itu. Iya, ini kan Ya, apa namanya solusi dari respon dari Respon masyarakat. dari netizen lah ya. Netizen. Coba gue bacain lagi nih. Ada lagi Kak? Oh, ini panjang nih, Bray. Harbot, Harbut. Kak Harbut. ya kan? Sebenarnya dengan kualitas pemikiran orang Indonesia bagus tapera, BPJS dan program pemerintah lainnya. Masyarakat tipe konsumtif berapapun punya duit habis. Kalau bisa minus saat lebaran. Pinjol merajalela, mau penghasilan naik seperti apapun akan selalu kurang. Program ini dipaksa untuk menabung, ya kan? Untuk jaminan kesehatan, rumah dan lain-lain. Masalahnya rakyat tidak percaya uang dikelola pemerintah. Nah, dia maksudnya gitu tuh. Ketahuan korupsi, dimiskinkan saja nggak mau. Koruptor bebas, Masuk caleg lagi. Beuh. Wah, ini udah trust issue banget, Bray. Trust isu ya. Udah. Jadi sebenarnya banyak yang setuju dengan program ini, cuma nggak percaya ini dananya nanti dikemanain nih, dikelola sama siapa nih? Betul, nih dari Kak Harbut Takutnya nih. di korupsi kalau kata Betul. dia kan. Ini Oh. trust issue karena banyak banget program-program yang menurut kita memang udah oke harusnya gitu loh. Cuman begitu dikelola pemerintah dananya nih ya contoh lah banyak Iya. yang terjadi, Bra. Itu yang belum lama kan 271 Jaket oranye apa jaket pink tuh? Apa tuh? Tiba-tiba pakai jaket oranye, Iya, dipanggil, betul. KPK. Terus yang terakhir pajak dari dulu kan pernah ada kasus Gayus Tambunan Iya, dulu. iya. Udah lama banget. Jadi Terus- ada trust issue ya. Trust Jadi issue, Bray. nggak percaya lah ya gitu. Nggak percaya sama Oke. pemerintah kita. Sebenarnya programnya ada juga yang respon positif, ada yang negatif. Cuman ada yang ngomong ada trust issue di situ. Betul. Mulia banget sih sebenarnya Iya, tujuan dipaksa dari sehat, Betul. dipaksa menabung, dipaksa punya rumah gitu kan. tujuan pemerintah tuh mulia dan mungkin ya benar juga kata Kak Harbut nih. Tipikal rakyat Indonesia atau masyarakat kita itu tipikal orang yang konsumtif. Konsumtif. Kalau nggak dipaksa untuk Iya. nabung, agak sulit untuk bisa ngumpulin duit. Bahasa gitu. Jago ngabisin, nggak jago nyari. Nggak jago Tapi- nabung. Banyak juga yang lebih prefer dia tuh nabung sendiri gitu loh. Banyak Iya. juga yang nggak semua orang kayak begitu gitu loh. Bener. Lebih nyaman dia nabung Tapi di celengan ayam, Iya, celengan ayam, oh bantal, Bray. bawa bantal. Ya, bener juga sih. Betul. Oke. Selesai dari Kak Harbut, ada lagi komentar nih dari ini dia nih, Bray. Dari Kak Surya Surnugraha. Iya. Ini ya. 9,9 juta tidak memiliki rumah. Kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah, Pak. Tapi kenapa yang diwajibkan karyawan dengan upah di atas minimum? Lah, upah yang di bawah minimum mau dapat rumah dari mana? Tidak menghadirkan solusi bagi 9,9 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah dong. Nah, ini yang tadi gue bahas, Oh, Bray. yang tadi bahas. Benar-benar. Jadi Oke. yang diwajibkan itu kan yang di atas upah minimum. Iya. Terus tidak menghadirkan solusi bagi yang di bawah upah minimum. Benar Yang di nggak? bawah upah minimum. Dia kayak misalkan, maaf ya, tukang somai misalkan, tukang sol, tukang cireng misalkan. Dia nggak semua tukang cireng sih, nggak semua tukang somai pasti kan. Disclaimer ya kan. Ya, disclaimer. Tukang somai Kan yang sektor- gede sektor mah bisa informal bayar lah. cash. Tukang somai yang restoran-restoran mah bisa Iya. beli cash ya kan. Iya, jadi artinya
ada sektor informal yang penghasilan itu nggak mencapai upah minimum kalau secara angka, dan sedangkan dia lebih butuh rumah gitu kan. Masyarakat itu yang lebih butuh rumah. Mungkin yang di atas upah minimum ada juga yang mencicil rumah, ya. Kan banyak juga yang angsuran 2 jutaan, 2,5 juta kan masuk tuh ya kan. Nah yang sektor-sektor informal ini Bray, jadi dia Harus dari dipikirin- mana? harus Iya, dipikirin dari juga, mana? harus Mikirin dipikirin juga. Jadi nggak pesan itu. Ya benar juga sih kata Kak Surya ya tadi ya. Iya. Tapi komentar netizen yang paling the best tadi menurut gue ya yang 500 tahun sih. Dari Kak Hilda ya. Iya. 500 tahun. Coba gue hitung ya. 500 tahun ya. Gue penasaran dengan, tetap kita dengan gaji 5 juta ya. Yang jadi 5 juta. Gaji 5 juta berarti kalau 500 tahun itu 1 juta kita setengah kali. dapat 1 juta sekarang kayak 750 juta. dapat 750 juta. Iya, Bang. dapat satu lantai, 500 Bray. tahun lagi. Iya, 5 tahun lagi. Dapat 1 lantai itu ya. 1 lantai. Dua bedroom, 2 bedroom. luas tanah 60, bangunan 36. Bangunan 36. Oke. Tapi di lokasinya di Jakarta mungkin nggak ya? Enggak kayaknya Bray. Enggak lah, Jakarta. udah minggir ya. Semakin Iya. kesini semakin ke situ. Ngawi kayaknya dapat Bray kalau di Ngawi. Enggak juga sih. Kita Oh, belum nggak tahu nih NJOP-nya naik-naik terus ya kan. Iya. Nah, ini kita nggak tahu 500 tahun yang akan depan dapatnya di mana dengan 750 50 juta. juta. Ya, gue rasa Ya itu apa jadi itu misteri ya. misteri lah, tergantung inflasi ya. 750 juta Nah, itu udah cukup bisa beli rumah, cuma di 500 tahun ke depan apakah kita masih hidup, Bray? Apa reinkarnasi atau gimana Nggak. ya kan? iya, kayaknya ini nggak cocok deh. Cuma lucu-lucuan aja. Sebenarnya Heeh, uang ini pada saat meninggal dunia ini dicairkan. betul. Dana tapera ini dicairkan pada saat dia meninggal dunia atau dia udah lepas pensiun. Betul. Nah, mungkin dia informasinya nggak terlalu dapat detail ya. Ya. Dia Ini ada cuman berkomentar, berkomentar. gitu kan. Reaksi lah ya. Seperti kita Reaksi. nih, kita bereaksi aja nih. Iya. Ini ada berita dari detik.com, Bray. Bray, bacain, Bray. Detik.com. Waduh, ini panjang Dari banget nih. Ombudsman. Ombudsman soal manfaat tapera. Mm-mm. Ini ada usulan kalau bisa anak kecil daftar jadi peserta. Wah, gokil. Waduh, wadidaw. Aduh, di tahun nih. Iya, iya, Berarti iya, 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 iya. Dia baru lahir nih. Wih, tapera, Bro. Potongannya Iya. dari mana nih potongannya? Nah, coba dibaca Ini dulu, nih Bray. yang kita Harus masih full, bingung nih. harus full. Beritanya Gitu jangan loh. jangan baca berita dari judulnya aja. Yes. Ah. Nah, oke, kalau dibaca dari sini, YK menjelaskan YK ini adalah Pak YK Hendra Fatika, ini anggota Ombudsman RI, ya kan? Dia jelasin tapera bermanfaat untuk membantu pembiayaan rumah berpenghasilan rendah dengan meringankan cicilan kredit pemilikan rumah. Ya. Penerima manfaat akan mendapat insentif bunga sehingga cicilan KPR lebih murah. Ya. Nah, yang anak kecil itu mana, Yang Bray? anak kecil itu. Nih, seandainya masyarakat tahu bagaimana ini bagusnya manfaat tapera, Yes. saya yakin bahkan kalau bisa anak kecil pun didaftarkan menjadi peserta Peserta tapera. tapera. Oh, ini memuji, Bray. Memuji kebijakan tapera Ya. sehingga beliau berkomentar bahwa kalau bisa anak kecil juga ikutan karena memang programnya bagus. Iya. Jadi kita udah mengusulkan mengusulkan. Tapi ini belum resign ya, belum baru mengusulkan belum lah ya. putus lah ya. Iya. Yang menyatakan pengelolaan dana tapera aman. Aman, Bray. Iya, Pengelolaan berarti tapera kita udah bersyukur lah ya kalau Bersyukur bisa ya. aman lah ya. mantap. Beda sama di negara Konoha ya. Beda, ini lebih aman di sini. Ya kan menyebut pelanggaran Baper Tarum Yes. selama ini aman sehingga kedepannya tapera akan bermanfaat untuk masyarakat baik yang akan membeli rumah atau sudah membeli rumah. Yes. Ombudsman pun berperan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan RI. Waduh, Ombudsman untuk pengawasan tapera ini mohon diperketat lagi. Yes. Karena kalau satu orang dipotong segitu tuh, kalau dikali 9 juta itu bisa berapa? Itu banyak. Bisa Bray buat banget. bangun ibu kota, Bray. Bisa lah. Canda. Canda Ombudsman. Ini kan kita cuma bacain berita dan komentar netizen. Nah, ini juga ada berita dari detik.com nih ya. Ya. Katanya kalau pekerja sudah punya rumah, tapera untuk apa? Nah, itu apa gimana tuh, Bray? Coba deh. Nah, ini juga yang bingung ya. Lu punya rumah kan 7 lu. 4 ya? 4. Enggak ini. Kalau lu udah Di mimpi ya. Di mimpi. Oke. Amin. Ya, kalau yang udah punya rumah gimana, dan kalau yang
udah dapat warisan dari orang tuanya itu gimana? Iya, coba ya, dibaca gitu. dulu Nah, beritanya, Bang. kalau di intisari beritanya ini, eh, bagi yang sudah memiliki rumah, ya menurut Heru, di akhir masa kepesertaan, uang yang sudah ditabung akan dikembalikan. Jadi kayak tabungan, gitu. Jadi yang udah punya rumah itu nanti akan mendapatkan manfaat setelah dia pensiun atau misalnya dia meninggal dunia. Itu dia bisa buat renovasi atau mau nambah-nambah. Jadi balikin lah duitnya ya. Jadi 2 lantai, duitnya dibalikin. Berarti kalau duitnya dibalikin, sebelumnya apa? Dipinjem dong. Dikelola, Dikelola. disimpan, ditabung, baik. Nah, bahkan- Makanya namanya tabungan perumahan rakyat, ya kan? Kayak gitu. Oke, teman-teman Oke. semua. Kita udah ngebahas terkait tapera. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Teman-teman Terkait bantu tapera. komentar dong, nanti kita bacain di komen. Batik Kosen berikutnya ya. Bisa. Kita Bisa, bacain bisa. komentar teman-teman. Yang pro dan kontra silakan bebas mengungkapkan pendapat. Nah, Yang penting jangan sara, Ya. jangan apa namanya jangan menyerang pribadi. menyerang pribadi orang. Ini kita saling Apalagi berpendapat. menghujat. Menghujat nggak boleh. Nggak boleh. Pemerintah tuh baik banget. Yes. Mulia. Mulia. Nah, mulia banget. Ya. Pokoknya buat teman-teman, reaksinya seperti apa? Apakah teman-teman setuju dengan tapera ini? Silahkan komentar di bawah. Dan sampai ketemu di Babeko Zen selanjutnya. Babeko Zen selanjutnya. Kita akan ngebahas apa? Tunggu ya. Bye-bye. Thank you.